Halo semuanya. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan, yaitu algoritma penjadwalan SJF atau Shortest Job First, dan juga RR atau Round Robin. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Tiara dengan NPM 2115061006 dari kelas PSTIB. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi, untuk menjelaskan algoritma penjadwalan ini, saya menggunakan software CPU Simulator yang pada video sebelumnya sudah saya perkenalkan secara singkat. Jadi, mungkin sekarang kita bisa langsung aja. Di sini saya memiliki kode program yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya klik load. Nah, saya sudah mengetikkan kode program ini, saya akan klik load. Nah, ini merupakan kode yang akan saya pakai pada video kali ini, di mana program ini dinamakan dengan program penjadwalan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, di sini kita perlu mengcompile terlebih dahulu. Nah, ini merupakan proses compile dari program yang tadi sudah saya masukkan ke dalam CPU Simulator. Nah, di sini akan muncul, setelah di compile, ini akan muncul CPU instruction, lalu binary code, lain dan juga comments dari kode yang tadi sudah di-compile. Nah, selanjutnya kita load in memory, di mana kode programnya akan dimuat atau dimasukkan ke dalam memori. Nah, apabila sudah berhasil, maka nanti di sini akan muncul beberapa instruction di dalam CPU instruction in memory view ini. Lanjut saja kita ke langkah selanjutnya. Nah, di sini kita akan mulai untuk melakukan percobaan, di mana tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya akan menggunakan jenis algoritma penjadwalan yang SJF atau Shortest Job First. Nah, jadi Shortest Job First ini merupakan satu algoritma penjadwalan di mana kode program yang dijalankan dalam satu proses itu, atau program atau pekerjaan yang dijalankan oleh suatu proses itu adalah pekerjaan dengan waktu prosesnya atau burst time-nya itu lebih pendek dengan program lainnya gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu pekerjaan, misalkan P1 dengan P2, apabila P2 itu memiliki waktu burst time yang lebih singkat dari P1, maka P2 terlebih dahulu yang akan masuk ke dalam ready process atau antrian ready nih. Langsung aja kita coba. Jadi sini misalkan saya punya program name jadwalan. Nah, di sini saya langsung masukkan create new process, misalkan dengan priority-nya 3 ya. Proses. Nah, SJF ini juga tidak dipengaruhi oleh priority. Nah, di sini kita akan buktikan. Jadi di sini ada ya, ada satu programnya. Di sini saya akan membuat coba 3. Misalkan saya bikin priority 7. Kemudian create lagi. Nah, di sini ada 2. Kemudian kita bikin lagi dengan priority misalkan 1. Nah, di sini kita sudah punya 3 program atau proses yang akan kita jalankan, dan dia sudah masuk ke antrian yang diproses. Di mana yang pertama, P1, anggap aja kita P1 ini, dia memiliki priority 3, kemudian P2-nya 7, dan P3-nya 1. Nah, apabila SJF ini dipengaruhi oleh priority ini, maka seharusnya yang akan dijalankan terlebih dahulu atau masuk ke running proses ini adalah yang P2, kemudian P1, baru P3. Nah, coba kalau kita run. Nah, oh iya, jangan lupa di sini kita kecepatannya atau CPU speed itu pas yang paling atas ya. Baik, langsung start saja. Nah, di sini masukkan langsung ke 1. Ya, dia tidak dipengaruhi oleh priority-nya. Jadi, langsung yang masuk ke running process adalah yang P1. Nah, kemudian nanti yang akan mempengaruhi itu adalah bagian burst time-nya ini. Berhubung di sini burst time itu adalah sama-sama 0 semua, maka algoritma SJF ini akan menjalankan program sesuai dengan proses mana yang masuk ke antrian terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini adalah udah P3 atau akhir. Di sini kita bisa buka views, misalkan view proses start. Nah, di sini terlihat bahwa CPU 0 itu sedang menjalankan proses 3. Seperti ini ya, proses 3. Lalu, nah ini sudah selesai. Ini berarti sudah selesai, proses sudah selesai. Kemudian kita bisa lihat views proses start. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa P1, P2, dan P3 ini memiliki waiting time yang berbeda-beda. Tadi P1 itu 0, karena kan P1 dimulai di awal, jadi dia tidak perlu waiting time, sehingga waiting time-nya 0. Kemudian P2 adalah 15 detik, dan P3 itu 30 detik dengan average proses waiting time-nya atau rata-rata waiting time-nya itu 15 dari program ini. Kita juga bisa lihat dari log-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dari log-nya, di sini ada P1, kemudian ada P2, dan juga P3, di mana pada setiap
proses ini dia memiliki waiting time yang beda, ini 14 second, kemudian ada 15,35 second, dan untuk P3 sendiri 32,49 second, sehingga dapat disimpulkan bahwa average-nya adalah 15,9 second. Atau tadi dibulatkan adalah 15 ya. Seperti itu. Kemudian untuk average burst periodnya karena sama, jadi mereka 95 semua. Dan kemudian ada elapsed time-nya, untuk P1 ada 15, kemudian kalau untuk yang 17 detik, dan ini untuk 20 detik dari si P3 ini. Nah, begitu ya. Jadi kalau untuk SGF ini memang tidak dipengaruhi oleh priority, dan dia dipengaruhi oleh burst time-nya. Namun karena program tadi burst time-nya 0, maka program yang dijalankan atau proses yang dijalankan adalah proses yang masuk ke dalam antrian dari proses terlebih dahulu, yaitu P1, lanjutkan P2, dan juga lanjutkan yang terakhir adalah P3. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk algoritma penjadwalan yang kedua, yaitu round robin. Nah, di sini kita bisa mengklik saja langsung, kita memilih round robin, di mana untuk time selesai saya pilih 5 ticks, atau mungkin akan saya besarkan jadi 10 ticks ya. Untuk time selesai 10 ticks, kemudian priority-nya kita pakai yang non-preemptive, CPI fast. Nah, terus di sini prosesnya saya akan nanti membuat 3, sama seperti tadi, kita akan membuat 3. Nah, untuk round robin sendiri itu merupakan algoritma penjadwalan yang dia menggunakan time quantum. Jadi di mana apabila suatu proses tersebut memiliki time quantumnya yang kurang dari satu time quantum, maka dia akan dikerjakan sampai habis. Nah, namun apabila dia time quantumnya lebih dari 1, maka ketika dia mencapai angka 1 time quantum, prosesnya akan dihentikan dan dilanjutkan oleh proses selanjutnya. Nah, dia karena belum selesai, jadi dia akan dipindahkan ke antrian yang paling belakang. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau bisa juga disebut sebagai algoritma yang time sharing. Jadi, setiap program itu berbagi waktu pengerjaannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja kita coba mulai ya. Nah, di sini kita bikin priority-nya, misal saya buat 3. Kemudian di sini kita klik new proses. Nah, di sini saya juga ingin membuat ada delay proses, jadi prosesnya ada delay-nya. Kita bisa coba, jadi untuk priority-nya 2, misalkan kita bikin, kemudian arrival delay-nya kita bikin 7 misalnya. Nah, di sini nanti dia berbeda ya tempatnya, tapi masih ada di proses, cuma beda aja karena di sini ada delay-nya. Delay ini merupakan keterlambatan waktunya gitu. Jadi nanti ada jeda dulu sejumlah delay yang kita pilih. Di sini saya pilih dalam satuan second ya. Kemudian di sini misalkan saya priority-nya 5, kemudian delay prosesnya mau buat misalkan 5 aja deh. Nah, proses. Oke, nah jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk round robin itu kan dia konsep time sharing ya, jadi dia berbagi waktu kerja. Apabila satu proses, misalkan P1 ini memiliki time quantumnya lebih dari 1, jadi dia akan dihentikan terlebih dahulu. Setelah mencapai angka 1, dia akan dihentikan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh P2. Nah, apabila P2 selesai, kemudian P3 selesai, baru dilanjutkan lagi sisa proses P1 tadi nggak selesai itu. Coba sekarang kita start dulu. Nah, di sini dia langsung masuk ya dalam running proses untuk P1-nya. Nah, di sini kita akan melihat proses stage-nya. Nah, di sini. Ini ada tail-nya. Tail ini merupakan jadi program yang berada di bagian belakang tail ini ya. Di sini tail-nya, di sini head-nya. Nah, di sini kan head-nya 1. Di sini 3 head-nya. Kemudian terus berpindah berulang kedua. Kemudian lagi berulang kedua. Terus berulang-ulang. Mungkin kita bisa lihat log-nya. Nah, kita bisa lihat proses string-nya misalkan di sini. Kemudian di sini ada P1 dia ready, running, kemudian P3-nya tetap ready. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kemudian burst-nya berubah. Nah, di sini bisa kita lihat, ini sudah masuk ke P3. Ini proses terakhir, karena semua sudah selesai prosesnya. Nah, di sini juga kita lihat. Nah, di sini kan di CPU 0 ini yang dijalankan hanya program 3. Berarti P3 ini belum selesai. Nah, untuk sekarang sudah selesai. Berarti sekarang kita bisa view log-nya. Oke, ini yang tadi. Nah, ini yang baru ya. Ini. Nah, di sini ini kita bisa lihat P1 berpindah dari ready ke running. Nah, kemudian P3 dan P2 dia di ready. Baru masuk ke antrian ready karena dia ada ini. Karena dia ada delay-nya. Nah, kemudian di sini diperhitungkan priority-nya bisa kita lihat. Nah, P3 dulu yang masuk baru P2 ya. Ini di sini. Karena priority P3 5 dan priority P2-nya itu ada 2. Jadi masuk 3, kemudian P1 masuk, P2 masuk, pindah. Nah, gini ya.
dia berpindah running, ready, running gitu, pindah-pindah ya untuk P2-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk P2-nya ada average-nya 9 dan burst period ada 9. Lalu P1 rupiahnya berpindah-pindah. Nah, di sini burst period sama 9. Waiting time-nya 2,66 untuk P1. Kemudian, nah ini waiting time-nya P3 agak jauh, agak lama ya, di 52,8. Burst period di 95, besar juga. Burst period di 95. Sehingga untuk average waiting time-nya 32,49 second, kemudian burst period-nya 95, dan tick count-nya 95. Nah, berarti, oh ini average waiting yang P3 ya. Nah, untuk average waiting yang keseluruhan maksudnya, ini 15,9 second. Oke. Itu untuk round robin dan juga 100 job first. Lalu bagaimana dengan first come dan first serve? Nah, sama nih. Kalau first come first serve itu tetap dia mana yang kita pilih masuk ke dalam ready procedure, maka dia akan dijalankan seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk materi yang tadi. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang core dan trade. Jadi pada waktu pertemuan kemarin telah dijelaskan mengenai core dan trade. Nah, di mana terdapat perbedaan antara core dan trade. Core dan trade yaitu adalah bahwa core itu adalah merupakan komponen fisik, sedangkan trade itu merupakan komponen virtual. Nah, jadi core ini meningkatkan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu, sementara trade itu membantu mengatur dan mengoptimalkan beban kerja tersebut. Jadi, apabila core itu hanya meningkatkan, nah yang mengerjakan atau membantu mengatur optimal itu adalah si trade ini. Nah, kemudian pada dasarnya itu banyak core dan trade yang memungkinkan pengguna melakukan banyak tugas tanpa terlalu banyak penurunan kinerja. Selanjutnya, trade ini bekerja layaknya sebuah jalur jadi instruksi yang telah disampaikan oleh core. Dan kemudian, core ini disampaikan melalui jalur kepada komponen lainnya, sehingga semakin banyak trade, maka semakin lancar suatu perintah yang bisa diberikan dalam jumlah banyak. Nah, jadi dalam suatu komputer, itu apabila memiliki trade yang banyak atau banyak trade, biasa kita kenal dengan multi-trading, nah itu tuh akan lebih baik. Karena dia akan mengerjakan suatu perintah atau suatu pekerjaan itu dengan waktu yang efisien dan bisa mengerjakan dalam jumlah yang banyak, sejumlah dari trade itu. Nah, di sini saya punya analogi. Nah, di sini. Di sini ada analogi mengenai trade dan juga core-nya. Jadi di sini ada 3 komponen, ada core kompleks yang terdiri dari beberapa core, kemudian ada trade. Nah, di sini kita analogikan bahwa core kompleksnya ada sebuah meja, di mana terdapat 4 buah meja, yaitu meja core, yang kemudian dihubungkan oleh trade. Nah, jadi setiap meja ini dapat melayani 2 trade. Seperti itu. Coba kita bayangkan apabila di sini kita hanya memiliki 1 buah meja dan juga 1 buah trade, tetapi pekerjaannya itu ada 3. Berarti satu trade ini harus mengerjakan 3 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu tentu saja tidak efektif kan? Karena waktunya itu akan saling jadi mereka tuh saling tunggu-menunggu waktunya. Nah, sedangkan apabila kita memiliki dalam satu meja ini, misalnya kita mempunyai 2 trade dengan misalkan 2 pekerjaan, itu kan akan lebih efisien ya, karena kan satu trade ini memegang satu pekerjaan, sehingga mereka tuh mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang sama. Jadi, tentu saja waktunya akan lebih efektif. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin sekian adalah sedikit review atau singgungan saya mengenai core dan juga trade. Sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya.